Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpakan diri Tarunajaya 1 Politeknik Pengayaman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasarakatan. Nama Ahmad Farmutakin, STB 5478, Program Studi Manajemen Pemasarakatan kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistika dasar. Di sini saya akan membahas beberapa bab, yaitu bab 1 sampai 6. Nah, diantaranya untuk materi pengenalan dasar di bab 1 yaitu pengenalan statistika, yaitu pengertian dasar dan jenis-jenis statistika, dan kemudian materi kedua materi dengan pembagian data, yaitu kita mengklasifikasi data dan juga skala pengukuran data tersebut. Kemudian materi ketiga ukuran pemusatan data, yaitu ada mean, median, dan juga modus. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan jelaskan satu persatu tiap bab. Untuk bab 4 kita ada ukuran letak, yaitu ada kuartil, desil, dan juga persentil. Dan bab 5 ukuran penyebaran, ada range, variance, dan standar deviasi. Kemudian pada bab terakhir yaitu bab ke-6 ada populasi dan sampling, yaitu bagaimana cara metode pengambilan sampel. Nah, kita masuk pada bab awal pengantar statistika, yaitu pada bab 1 dan 2. Apa sih itu statistika? Jadi statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mengambil suatu kesimpulan yang valid. Jadi statistika itu membantu kita memahami pola dan tren dalam data yang sangat kompleks. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu statistika digunakan di berbagai bidang, contohnya di bidang ekonomi, kedokteran, pendidikan, dan riset pasar untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan data. Nah, contoh penerapannya diantara lain pada bidang kesehatan digunakan untuk menganalisis efektivitas obat, apakah obat tersebut berfungsi efektif dengan baik atau tidak. Kemudian juga mengukur tingkat kesembuhan pasien dan juga penyebaran penyakit dalam suatu populasi. Kemudian dalam bidang industri mengontrol kualitas produk, analisis produktivitas, dan peramalan permintaan pasar. Dalam bidang pendidikan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, dan juga kita dapat menganalisis metode pengajaran yang efektif. Dalam bidang ekonomi kita dapat menganalisis pasar saham, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga perilaku konsumen. Nah, di sini jenis statistika dibagi dua berdasarkan orientasi pembahasannya, yaitu statistika deskriptif dan juga inferensial. Kalau untuk statistika deskriptif itu sendiri lebih ke mengabarkan karakteristik data melalui tabel, grafik, dan ukuran-ukuran ringkas seperti rata-rata dan median. Penyajiannya itu dalam bentuk visual seperti yang dijelaskan tadi, dari tabel, grafik, dan lain-lain. Kemudian ada statistika inferensial, yaitu mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data yang tersedia. Jadi untuk inferensial sendiri lebih ke pengujian dan ada uji hipotesisnya, biasanya untuk penelitian. Nah, berdasarkan jumlah variabel itu dibagi menjadi 3, yaitu ada univariat, bivariat, dan multivariat. Untuk univariat sendiri itu kita menganalisis satu variabel itu secara terpisah, contohnya tinggi badan siswa. Dan untuk statistika bivariat menganalisis hubungan antara dua variabel yang berhubungan, yang antara lain misal tadi hanya tinggi saja, kalau yang ini hubungan tinggi dan berat badan. Kemudian ada statistika multivariat. Nah, di sini yang dianalisis itu lebih dari dua variabel, jadi seperti gabungan tadi dan di atasnya itu digabungkan, jadi ada lebih dari variabel yang digunakan. Kemudian berdasarkan distribusi data ada statistika parametrik, digunakan ketika data mengikuti distribusi normal dan memenuhi asumsi tertentu. Dan statistika parametrik ini lebih kuat atau powerful dalam digunakan di analisis. Kemudian ada statistika non parametrik, yaitu digunakan ketika data itu tidak memenuhi asumsi distribusi normal, lebih fleksibel tapi datanya kurang akurat atau powerful. Nah, berdasarkan tujuan analisisnya statistika dibagi menjadi 3, yaitu ada statistika eksploratif, konfirmatif, dan juga prediktif. Untuk eksploratif sendiri itu kita dapat menjalani pola dan karakteristik data tanpa hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk statistika konfirmatif, yaitu menguji hipotesis yang telah diformulasikan berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya. Dan prediktif itu
Kita dapat membangun model untuk prediksi nilai masa depan. Jadi berdasarkan data-data yang telah ada, kita bisa memprediksi data-data kemungkinan kedepannya. Nah, untuk pembagian datanya sendiri itu dapat kita gunakan untuk ketika memilih metode analisis yang tepat. Gunanya pemahaman yang baik itu tentang jenis data sangat penting dalam penggunaan di statistika. Nah, data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu ada data kuantitatif dan juga kualitatif. Kalau untuk kuantitatif itu dapat berupa angka yang dapat diukur dan dihitung. Kalau kualitatif itu berupa kategori atau atribut dan tidak berupa angka dan tidak bisa diukur secara numerik. Kalau untuk contohnya kuantitatif itu ada tinggi badan, berat badan, nilai ujian, dan lain-lain. Kemudian kalau kualitatif ada jenis kelamin, warna mata, status pernikahan, dan lain-lain. Nah, untuk data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli untuk tujuan penelitian tertentu. Kalau data sekunder itu data yang sudah dikumpulkan dan juga diolah sama pihak lain sebelumnya. Jadi kalau data primer itu langsung peneliti tersebut langsung wawancara, menanyakan. Kalau data sekunder kita tidak melakukannya secara langsung di lapangan. Jadi kita mengambil datanya dari pihak yang sudah melakukan wawancara atau mendapatkan data tersebut. Nah, untuk data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada hasil pengukuran diperoleh melalui proses pengukuran menggunakan alat ukur. Contohnya tinggi badan. Kemudian ada data hasil perhitungan. Nah, untuk perhitungan ini diperoleh dengan menghitung atau mencacah objek. Jadi dijumlah. Kalau hasil pengukuran itu hanya diukur sekali. Kalau data perhitungan itu dijumlah. Nah, untuk berdasarkan waktu pengumpulannya dibagi menjadi 3. Ada data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu dari berbagai unit. Contohnya misalnya pendapatan pada bulan Januari. Nah, itu hanya mengambil data pada bulan Januari itu saja. Kemudian ada data time series. Nah, data time series ini ada periodenya. Jadi misal tadi hanya Januari 2024, kalau data time series ini ada rentang waktunya. Jadi antara Januari sampai bulan Desember 2025, contohnya seperti itu. Kemudian ada data panel, yaitu kombinasi antara kedua data tersebut, yaitu data cross section dan time series. Skala pengurangan data itu menentukan jenis operasi matematika yang dapat dilakukan pada data dan metode analisis statistika. Nah, di sini ada skala nominal. Jadi skala nominal itu mempunyai karakteristik kategori tanpa urutan, kemudian dapat dibedakan dan dapat diurutkan. Contohnya jenis kelamin, yaitu pria, wanita, agama Islam, Kristen, Hindu. Kemudian pada skala ordinal ada kategori dengan urutan dan juga dapat diurutkan. Contohnya SD kurang dari SMP, kurang dari SMA, kurang dari sarjana. Nah, skala interval yaitu tidak memiliki titik nol mutlak, jarak antar nilai sama. Contohnya suhu dalam Celcius 0 derajat. Tahun kalender yaitu 2023, 2024, skor IQ 100, 110 dan 120. Skala rasio. Jadi memiliki titik nol mutlak, kemudian jarak antar nilainya sama dan dapat dilakukan semua operasi. Contohnya tinggi badan 0 cm, yaitu tidak ada tingginya. Kemudian berat badan diversuskan berapa banding berapa. Nah, manfaat statistika sendiri digunakan untuk mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, memprediksi masa depan, dan juga mengkontrol kualitas. Kemudian pada materi bab 3 kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Di sini lebih banyak untuk menghitung. Nah, apa sih itu ukuran pemusatan? Ukuran pemusatan data itu adalah yang mewakili pusat atau tendensi sentral dari sekumpulan data. Ukuran ini memberikan gambaran tentang di mana data itu berkumpul atau berpusat. Contohnya pada mean, yaitu rata-rata. Nah, ketika kita akan mengetahui rata-rata data tersebut, ada di mana sih data tersebut, kita menggunakan mean dan ada rumusnya.
Dan kemudian sama juga untuk median. Median itu adalah nilai tengah dari suatu data. Dan modus itu adalah nilai yang sering muncul dalam data tersebut. Seberapa banyak data itu tersebut muncul. Nah, untuk rumus pada untuk data yang tidak berkelompok atau tidak dikumpulkan, yaitu X sama dengan XI per N. Nah, dimana X itu X bergaris ya, yaitu merupakan mean atau rata-ratanya. Kemudian XI itu adalah data nilai ke I, dan N itu adalah banyaknya data. Nah, contohnya pada soal ini, nilai ujian 5 siswa 80, 85, 90, 75, 85. Nah, jadi kita akan mencari rata-ratanya. Jadi kita jumlahkan semuanya ini, 80 tambah 85 tambah 90 tambah 75 tambah 85, dan dibagi dengan total keseluruhan data, yaitu 5. Totalnya 415 dibagi 5, dan hasilnya adalah 83. Nah, sedangkan untuk rumus mean untuk data yang berkelompok atau dikelompokkan, itu rumusnya X dengan FI dikali XI per FI. Nah, FI itu adalah frekuensi kelas ke I, dan XI itu merupakan titik tengah kelas ke I. Dan sama seperti tadi, di K itu FI yang di bawah ini merupakan banyaknya kelas. Contoh pada soal, di sini ada kelas 60, ada kelas ke 1, 2, 3, dan 4. Frekuensinya ada 3, 5, 7, 5. Titik tengahnya adalah 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Nah, bagaimana cara menentukan titik tengahnya? Yaitu dari rentang kelas ini 60 ditambah 69 dibagi dengan 2, maka akan ketemu titik tengahnya 64,5. Sama juga yang 70 ditambah 79 dibagi 2, titik tengahnya adalah 74,5. Nah, bagaimana kita menentukan untuk frekuensi totalnya? Yaitu dari sini, dari frekuensi F dan juga titik tengah, kita kalikan. Jadi 3 dikali 64,5 hasilnya 193,5. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Dan frekuensi ini dijumlah totalnya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke rumus, yaitu FI dikali XI dibagi dengan FI. FI di sini adalah frekuensi. Di sini adalah FI-nya dan XI-nya. Kita kalikan seperti tadi, kita mendapatkan jumlahnya di sini 3 kali 64,5, dan kita jumlahkan frekuensinya. Totalnya 3 tambah 5 tambah 7 tambah 5 hasilnya 20. Dan untuk di sini kita jumlahkan juga 193,5 tambah 375,5, dan hasilnya ketemu 1630. Nah, dari sini FI x XI, nah ini adalah FI di x XI dibagi FI dibagi frekuensi. Jadi 1630 dibagi 20 seperti yang di sini. Dan hasilnya ketemu 81,5. Kemudian median, yaitu nilai tengah. Untuk data tidak berkelompok, rumusnya itu semisalnya ganjil, rumusnya adalah X dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Contohnya ada data 2, 4, 6, 8, 10. Nah, rumusnya adalah X 5 ditambah 1 bagi 2 sama dengan X 3 dibagi 2, yaitu 6. Kemudian data genap adalah X, rumusnya X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Contohnya ada data 2, 4, 6, 8. Mediannya yaitu X2 tambah X3 dibagi 2. Di sini adalah 4 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Kemudian untuk median data berkelompok, rumusnya adalah L ditambah N per 2 dikurangi F besar per F kecil dikali H. Nah, L itu adalah batas bawah kelas median. Kemudian N itu adalah jumlah datanya, total keseluruhan seperti yang kita tahu tadi. F itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian F kecil ada frekuensi kelas median tersebut. Dan H itu merupakan panjang kelas atau rentang kelas tersebut. Nah, untuk kelas median itu merupakan kelas yang mengandung data dari
N dibagi 2. Nah, kita masukkan contoh soalnya. Dari sini ada kelasnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelas. Nah, sebelumnya kita cari dulu frekuensi totalnya, frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah penjumlahan dari frekuensi. Contohnya seperti ini. 3, 8. Kenapa di sini bisa menjadi 8? Dan karena ini adalah 3 ditambah 5 sehingga hasilnya 8. Terus ke bawah kita jumlahkan, jadi 3 ditambah 5 8, kemudian 8 ditambah 7 15, kemudian 15 ditambah 5 hasilnya 20. Nah, dari jumlahnya data total keseluruhan itu terbesarnya adalah 20. Jadi N-nya itu 20. Nah, kemudian kelas mediannya itu kita dapatkan data ke 10. Nah, data ke 10 itu masuk di kelas 8 range kelas ketiga, yaitu 80 sampai 89. Karena dari sini berarti data dari sini kan berarti data antara dari kelas 9 sampai 15. Nah, berarti kan 10 itu masuk ke dalam data di sini 15 ini. Jadi masuk ke kelas 80 sampai 89. Nah, untuk rumusnya kita mendapatkan L ini dari kelas tersebut kita kurangi dengan 0,5. Jadi semuanya kita kurangi dengan 0,5 untuk menentukan batas bawahnya. Dan di sini batas bawah dari 80 adalah 80 dikurangi 0,5 yaitu 79,5. Kemudian untuk F besar, frekuensi kumulatif besar, yaitu angka sebelum kelas median. Nah, angka kelas tersebut kan tadi ada di data ke-10 sini ya. Untuk kelas sebelumnya yaitu 8. Jadi kita masukkan F-nya 8. Dan untuk F kecil tersebut ada di frekuensi ini. Nah, tadi kan angka kita kan masuk di kelas ketiga. Frekuensinya data ketiga itu berapa? 7. Jadi kita masukkan 7. Dan untuk H-nya atau rentangnya itu adalah 10. Jadi jarak antara 80 ke 89 itu adalah 10. Rentang angkanya ya. Nah, akhirnya kita masukkan lagi. Jadi 79,5 ditambah dari data kita yang ketemu kan 10 dikurangi kelas sebelumnya yaitu 8. Dan kemudian kita bagi dengan frekuensi, bagi 7. Kemudian kita kalikan dengan rentangnya yaitu 10. Hasilnya adalah 79,5 ditambah 2,86 dan hasilnya adalah 82,36. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang modus, yaitu nilai yang sering muncul. Nah, modus itu adalah yang sering muncul dalam kumpulan data. Contoh seperti ini. Data tersebut tidak ada modusnya karena data tersebut tidak hanya muncul sekali semua, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ada data bimodal, ada angka yang sering muncul, yaitu nih seperti ini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, yang sering muncul adalah angka 1 dan 3. Jadi modusnya ada 1 dan 3. Ada data unimodal, satu nilai yang paling sering muncul, contohnya seperti ini 1, 2, 2, 2. Nah, di sini kan sering muncul angka 2, maka modusnya adalah 2. Kemudian multimodal adalah lebih dari 2 nilai yang sama sering muncul, contohnya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, ini kan sering muncul semua, jadi tidak ada modusnya. Selanjutnya rumus untuk modus dan untuk data berkelompok, yaitu L ditambah D1 per D1 plus D2 dikali H. L seperti yang kita tahu tadi adalah batas bawah yang dikurangi 0,5. Kemudian D1 itu adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 itu dengan kelas sesudahnya. Dan H itu adalah rentang atau panjang kelas. Seperti contoh, kita disediakan soal yang sama seperti tadi. Nah, untuk kelas modusnya itu ada di frekuensi yang tertinggi karena modus itu angka yang sering muncul. Jadi 3, 5, 7, 5 dan sering muncul angka tersebut keluar lebih banyak yaitu 7. Jadi frekuensi tertingginya 7 dan 7 masuk di rentang 80 sampai 89. Akhirnya kita masukkan ke rumus 70. Nih, dari sini 80 kita kurangi 0,5 untuk batas bawah jadi 79,5. Kemudian
Untuk D1-nya yaitu frekuensi kelas dikurangi sebelumnya, yaitu 7 dikurang 5 dan hasilnya adalah 2. Dan untuk D2 adalah frekuensi kelas tersebut dikurangi dengan setelahnya. Nah, di sini jadi sama 7 kurangi 5 juga akhirnya 2. Dan H itu ada rentangnya 80 sampai 89, rentangnya adalah 10. Jadi kita masukkan ke rumus 79,5 ditambah D1 per D1 plus D2, dan sudah kita dapatkan D1-nya adalah 7 kurang 5 dari sebelumnya yaitu 2, dan setelahnya D2 di sini setelahnya 7 dikurang 5 yaitu 2, dan dikalikan 10. Akhirnya kita ketemu 79,5 ditambah 5 dan hasilnya adalah 84,5. Sekarang kita masuk ke bab 4 yaitu ukuran letak data. Nah, ukuran letak data itu yang membagi data telah diurutkan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Ukurannya dapat membantu kita untuk memahami posisi suatu nilai. Di sini ada kuartil, desil, dan persentil. Kalau untuk kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, kemudian desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama, dan seterusnya. Untuk persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, rumusnya untuk kuartil datar tidak berkelompok, yaitu contohnya kita akan mencari kuartil 1 atau Q1. Nah, yaitu data yang 25%. Rumusnya ada Q1 ada X N plus 1 dibagi 4, karena kita mencari kuartil jadi dibagi 4. Untuk yang rumus kedua sama saja, yaitu kita mencari kedua, jadi di sini depannya 2, N plus 1 dibagi 4. Sedangkan kalau untuk mencari 3, yaitu 75% data tersebut adalah Q3 sama dengan X 3N plus 1 per 4. Contohnya di sini untuk data yang tidak berkelompok. Nah, di sini ada disajikan beberapa data. Nah, datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini ada 10 data, yaitu N-nya 10 data. Kemudian kita masukkan untuk mencari Q1-nya, yaitu X N plus 1 dibagi 4. N-nya adalah 10, yaitu 10 tambah 1 dibagi 4, dan ketemunya adalah 2,75. Dan kemudian seterusnya seperti itu untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Untuk kuartil datar berkelompok, rumusnya adalah L ditambah I dikali N per 4 dikurangi F dibagi F dikali H atau rentangnya. Seperti yang kita tahu tadi, L itu merupakan batas bawah, kemudian I itu kita cari mau kuartil 1, 2, atau 3, dan N jumlah data. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang desil, yaitu membagi bagian itu data menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi di sini desil itu ada 9. Kalau kuartil itu ada 3, desil itu 9. Ada dari 1, D1, D2 sampai D9. Rumusnya sama kurang lebih seperti kuartil, cuman kita bagi pembaginya dengan 10 karena desil itu merupakan 10 per 10. Nah, contohnya ada pada seperti ini, ada data 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah totalnya adalah 12 data. Dan untuk mencari desilnya, contoh kita mencari D1, yaitu N kali N kali 13 dibagi oleh 10 desilnya, dan ketemu hasilnya 1,3. Dan untuk perhitungannya, untuk mencari nilai D1 nya itu X1 ditambah 0,3 dan X2 dikurangi X1, ketemu hasilnya adalah 10,6. Untuk desil data berkelompok, yaitu rumusnya kurang lebih sama seperti yang kuartil, hanya saja di bagian sini dibagi oleh 10 karena ini adalah desil. Selanjutnya adalah persentil. Untuk rumus data tidak berkelompok, rumusnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya saja kalau persentil ini kita bagi dengan 100. Nah, jadi ada rentang P1 sampai P99. Nah, contohnya di sini data nilai ujian ada 20 siswa. Jadi kita memperhitungkan posisi P ke 90, yaitu
P90 dikali N dibagi 100, yaitu 90 kali 21 dibagi 100 dan ketemu 18,9. Dan kita akan menentukan P90 nya, yaitu 18 ditambah 0,9 dikali dengan X19 dikurangi X ke 18. Kemudian P90 nya akhirnya kita ketemu 98 ditambah 0,9 dikali 99 dikurangi 98, yaitu ketemu hasilnya 98,9. Untuk persentil data berkelompok, rumusnya juga sama seperti yang lain, hanya saja ini dibagi oleh 100 karena adalah persentil. Kemudian bab 5, ukuran penyebaran data. Nah, di ukuran penyebaran data ini ada 4 macam, dan juga digunakan untuk mengukur seberapa jauh sih data itu menyebar dari pusat distribusinya. Ada jangkauan, yaitu selisih antara maksimum dan minimum. Kemudian ada varians, yaitu rata-rata kuadrat simpangan. Kemudian ada rata-rata deviasi dan juga ada standar deviasi. Untuk jangkauan, rumusnya adalah X maksimum dikurangi X minimum. Nah, contohnya di sini adalah data 10, 15, 18, 20, 25, 30, 35. Data maksimumnya adalah 35 dan data minimumnya 10. Jadi 35 dikurangi 10 hasilnya 25. Kemudian rata-rata deviasi. Ini adalah nilai absolut simpangan setiap data terhadap min. Contohnya di sini ada 8, 10, 12, 14, 16. Min itu adalah nilai tengah. Jadi nilai tengahnya adalah 12. Dan untuk rumusnya I sama dengan 1, NI sama dengan 1, sigma N I sama dengan 1, XI dikurangi X rata-rata ya, dibagi oleh N, banyak jumlah data. Jadi dalam sini kita mendapatkan sebuah soal nih. Nah, ini soalnya kita ketemu nilai tengahnya XI adalah 8, 10, 12, 14, 16. Dan XI dikurangi rata-ratanya. Nah, kita temukan rata-ratanya itu 4, min 4 ya. XI min X jadi min 4 dan 10 kurang 2 ini 12 kurang 0, 0, 14 kurang 2, oke 16, 4. Nah, ini adalah nilai absolut. Jadi meskipun nilainya minus akan menjadi positif di sini. Ya, ini adalah minus 4 dan menjadi 4, 2, 0, 2, 4, 12. Jadi totalnya adalah 12 dibagi dengan banyaknya jumlah data. Datanya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 12 dibagi 5 sama dengan kita ketemu hasilnya 2,4. Nah, berikutnya adalah varians itu merupakan rata-rata kuadrat simpangan dari min, mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Nah, untuk varians ini ada varians populasi dan juga varians sampel. Kalau untuk populasi, rumusnya adalah sigma N I sama dengan 1 dalam hukum XI dikurangi mu kuadrat per N. Kalau untuk varian sampel, rumusnya adalah S kuadrat sigma N I sama dengan 1 dikali XI dikurangi rata-rata kuadrat. Jadi ini sama aja ya, mu ini adalah rata-rata juga, per N dikurang 1 kalau untuk varians mencari sampel dari sebuah populasi. Nah, kita lihat contohnya. Ada 5 data, 4, 6, 8, 10, 12. Anggaplah sebagai populasi dan ini adalah min, yaitu rata-ratanya. Nah, jadi rata-ratanya kita cari 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 dibagi oleh 5. Rata-ratanya kita ketemu adalah 8. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita temukan XI. XI dikurangi rata-ratanya min. Jadi 4 dikurang 8 ketemu minus 4, 6 dikurang 8 minus 2,
dan seterusnya. Nah, sekarang kita kuadratkan nilai dari XI dikurangi min tersebut, yaitu minus 4 kuadrat hasilnya 16, minus 2 kuadrat hasilnya 4, 0 kuadrat hasilnya 0, 2 kuadrat 4, dan seterusnya. Dan kita ketemu totalnya adalah 40. Akhirnya kita temukan totalnya 40 sesuai rumus, yaitu XI dikurangi min kuadrat dibagi dengan jumlah data n dibagi n. Jadi 40 dibagi jumlah data total keseluruhan yaitu 5. 40 dibagi 5 hasilnya 8. Jadi hasil variansnya itu adalah 8. Untuk data berkelompok, rumusnya itu adalah sigma KI sama dengan 1 FI dikali XI kurang rata-rata kuadrat dibagi FI, dimana FI merupakan frekuensi kelasnya dan XI merupakan titik kelasnya. Nah, standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians dan merupakan ukuran penyebaran yang paling sering digunakan karena memiliki satuan yang sama dengan data asli. Untuk rumusnya, standar deviasi populasi adalah akar deviasi kuadrat, yaitu sigma n I1 XI dikurangi rata-rata kuadrat dibagi n. Kemudian untuk sampel, yaitu dari akar dari standar deviasi kuadrat. Rumusnya sama seperti sebelumnya, hanya saja di akar. Nah, kalau contoh sebelumnya itu kita ketemu deviasinya adalah 8, maka standar deviasinya adalah akar dari 8, yaitu 2,83. Sekarang kita menuju ke bab terakhir, yaitu bab 6, yaitu pengertian populasi dan sampling. Nah, dalam statistika itu kita perlu memahami perbedaan antara populasi dan juga sampel. Populasi itu merupakan keseluruhan objek penelitian, baik berupa orang, benda, peristiwa, atau fenomena yang menjadi fokus perhatian peneliti dan juga memiliki karakteristik tertentu. Kemudian sampel itu adalah bagian kecil dari sebuah populasi tersebut yang dipilih secara representatif, dan juga sampel itu digunakan untuk mendapatkan informasi tentang suatu populasi karena tidak memungkinkan atau terlalu mahal untuk meneliti seluruh dari populasi tersebut. Nah, mengapa sampling itu penting? Sampling itu merupakan proses pemilihan dari populasi, karena kalau populasi kan terlalu banyak, jadi kita mengambil sampel salah satu. Nah, gunanya yaitu mengefisiensi waktu dan biaya, dengan meningkatkan akurasi data, mengatasi keterbatasan populasi, dan juga generalisasi dari temuan tersebut. Jenis-jenis metode sampling, yang pertama ada probability sampling dan juga non probability sampling. Kalau untuk probability sendiri itu ada peluangnya, dan juga peluang tersebut diketahui dan juga tidak nol dan bisa digunakan untuk sampel. Tapi kalau non probability itu tidak didasarkan pada peluang yang sama, jadi generasinya itu hasilnya terbatas. Kemudian jenis metode sampling ada 4 metode, yaitu sampel acak sederhana, sistematis, berstrata, dan juga klaster. Kalau untuk sederhana sendiri itu memiliki peluang yang sama dan juga independen untuk dipilih sebagai sampel. Kalau acak sistematis, kita memilihnya itu dengan interval yang telah ditentukan dari daftar populasi yang terurut. Kemudian ada sampel acak berstrata, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik tertentunya. Dan juga ada sampel cluster, yaitu dibagi menjadi kelompok-kelompok yang heterogen secara internal. Lalu beberapa cluster itu dipilih secara acak dan semua anggota dalam cluster terpilih dijadikan sampel. Nah, untuk jenis-jenis metode sampling ada yaitu non probability sampling, kita akan bahas terlebih dahulu. Untuk non probability sampling itu ada 4, yaitu convenience, purposive sampling, quota sampling, dan juga snowball sampling. Untuk convenience sampling ini kita memilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan responden. Nah, metode ini merupakan metode yang paling sederhana tapi juga beresiko tinggi.
Kemudian ada sampel bertujuan atau purposive sampling. Probability ini dipilih berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian ada kuota sampling, yaitu sampel kuota. Nah, ini mirip dengan sampling berstrata, tapi pemilihan subjek dalam setiap stratanya itu dilakukan secara non-acak, misalnya berdasarkan kemudahan. Kemudian ada snowball sampling, yaitu sampel yang awalnya dipilih, kemudian responden tersebut itu diminta untuk merekomendasikan ke orang lain untuk memenuhi kriteria penilaian tersebut. Prosesnya itu berlanjut dan beruntut sampai ukuran sampel yang diinginkan itu tercapai. Nah, perbandingannya antara metode sampling probability dan non probability, yaitu untuk probability sampling itu setiap elemennya memiliki peluang yang diketahui dan tidak nol untuk terpilih. Kalau non probability itu memiliki sampel yang tidak dasarkan pada peluang yang sama atau yang peluang yang diketahui. Kemudian kalau probability sampling itu memungkinkan generasi statistik yang valid ke seluruh populasi. Kalau yang non probability itu tidak dapat digenerasikan secara statistik ke populasi yang lebih luas. Contohnya kalau sampling itu sampel acak sederhana, sistematis. Kalau probability sampling seperti yang dijelaskan tadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.